Video game, radio, beberapa komik, keripik kentang, jus juga. Mangkuknya jangan lupa. Aku punya markas baru di bukit belakang sekolah. Dadah. Markas rahasia, tak ada yang tahu ada di mana. Lubang pohon yang sangat jarang. Mulai sekarang ini jadi markas rahasia kita. Tepatnya markas rahasia kita berdua. Tunggu dulu, yang menemukan kan aku. Mau protes? Berani? Padahal kan aku duluan. Salah sendiri sih. Tapi Giant dan Suneo juga keterlaluan. Kertas rancangan. Ini apa? Kamu mau markas rahasia kan? Kamu bisa buat dulu denahnya di kertas ini. Pokoknya yang kamarnya ada banyak. Selesai. Bagaimana? Iya, itu bagus. Mesin bangunan bawah tanah. Berikutnya, masukkan rancangannya. Lalu putar ini untuk membuka jalan. Selesai. Sudah. Ayo. Wah. Oh iya. Ini dapur. Kita bisa buat mie instan kapanpun kita mau. Loh, jalan rahasianya kok tidak ada? Tenang saja. Oh, Dengan ini, kita buat terowongan. Begitu kita kembali, jalannya menutup sendiri, jadi pasti aman. kamar tidurnya bagaimana ya? Tidur siang. Jangan tidur. Berikutnya. Sesuai rancangan kamu. Ruang kendali. Hebat. Televisi besar ini bisa dipakai apa? Ini adalah... Kita bisa melihat melalui lensa kamera ini. Kamera ini bisa menembus tembok atau tanah sekalipun. Aku mau lihat markas yang direbut Giant dan Suneo. Di bukit belakang sekolah kan? Yeah. Itu di sana. Ayo kita lihat ke dalam. Nobita pasti sedang kesal karena markasnya kita rebut. Menyebalkan. Rasanya ingin aku balas. Bagaimana kalau kita pakai misil? Hah? Misil lumpur, bersin-bersin, lengket, gatal-gatal. Aku mau coba yang lumpur. Masukkan ke lubang yang itu. Misil lumpur, tembak! Targetnya, Giant dan Suneo. Ini adalah peringatan untuk Giant dan Suneo. Dalam 1 menit, silakan angkat kaki dan markas itu. Kalau tidak, kalian akan rasakan akibatnya. Kami nggak akan pergi. Ayo ke sini kalau berani. Tolong kami. Aku punya ide lagi. Ini dia jalan rahasia. Keluarnya di tempat ini. Itu dia mereka. Yeay, rasakan itu. Terkadanglah kalian. Rasakan. Hei, siapa itu? Baiklah, kita akan selalu mencegah kejahatan dan menolong orang yang benar. Ya. Mula-mula, kita ke rumah Shizuka. Gawat, mereka mau berkelahi. Kita hentikan. Kalian hentikan, jangan berkelahi. Ya, terima kasih. Iya, syukurlah. Untung saja. Kalau begitu, Shizuka pergi kemana ya? Itu suaranya Shizuka. Boleh kan? Sebentar saja. Benar, itu Shizuka. Ini gawat. Ayo, Nobita, Iya. Misil bersin. tembak. Karena kebenaran pasti
menang. Sepertinya barusan aku dengar suara ibu. Lagi-lagi dia dapat menang. Ketahuan deh. Misil tertawa, tembak. Keluar dari kamarku sekarang juga. Nobita, Kalau tidak, ibu akan menerima akibatnya loh. Aku benar kan? iya. Berhasil. Nobita. Sekarang. Ibu. Di meja dan langsung belajar. Kalau coba-coba melawan, tahu sendiri akibatnya. Kalau kamu berhenti, ibu akan tambahkan misil ke sana. Ya ampun. Hari ini Nobita terlihat sedang kesal. Nobita dimarahi Pak Guru karena mendapatkan nilai 0 pada ulangan matematika. Doraemon menasihati Nobita agar lebih rajin belajar karena bisa saja di masa depan nanti Nobita menjadi seorang pemimpin negara, kata Doraemon. Doraemon mengingatkan Nobita untuk segera menyelesaikan PR-nya agar ia bisa segera bermain bersama teman-temannya. Saat Doraemon dan Nobita melewati lapangan, mereka melihat tempat itu penuh dengan material bangunan. Di sana, Doraemon dan Nobita bertemu dengan teman-teman mereka, Shizuka, Giant, Degisuki, dan Suneo, yang kebetulan berniat untuk bermain di lapangan. Mereka kelihatan sedih melihat lapangan yang penuh dengan material bangunan, sehingga mereka tidak bisa bermain di situ. Sesampainya di rumah, Nobita kebingungan karena dia lupa menyembunyikan kertas ulangannya agar tidak ketahuan oleh ibu. Nobita lalu meminta tolong kepada Doraemon untuk membantunya. Doraemon pun mengeluarkan sebuah alat dari kantong ajaibnya, yaitu mesin penggali lubang kemana saja, untuk menyembunyikan kertas ulangan Nobita. Saat Nobita membuka tutup alat tersebut dan melihat, ternyata lubang yang ia buat sangat dalam. Nobita pun mencoba memasukkan kertas ulangannya ke lubang tersebut. Karena penasaran, Nobita masuk ke dalam lubang itu yang membentuk lorong yang sangat panjang. Sesampainya di dasar lubang, Nobita terkejut karena lubang yang ia buat ternyata sangat besar hingga menyerupai sebuah gua. Nobita lalu meletakkan kertas ulangannya di lantai gua tersebut. Tetapi karena tidak yakin kalau kertas ulangannya benar-benar aman di situ, Nobita pun menggali tanah itu dengan tangannya dan mengubur kertas ulangannya. Nobita lalu naik dan memberitahu Doraemon. Doraemon kemudian ikut masuk ke dalam dan mengecek lubang buatan Nobita itu. Sesampainya di bawah dan melihat luasnya area tersebut, Doraemon jadi punya ide untuk menggunakan ruangan bawah tanah itu sebagai tempat bermain baseball. Nobita senang mendengar ide Doraemon. Dia lalu berencana membangun sebuah negeri bawah tanah dengan kota tersembunyi di dalamnya. Sebuah dunia untuk anak-anak dengan Nobita sebagai pemimpinnya. Mereka berdua lalu memperluas tempat tersebut. Aku akan menggunakan bulldozer mini untuk meratakan tanah dan lumut bercahaya untuk mengubah gua ini menjadi tempat yang bisa dihuni, kata Doraemon. Setelah selesai, Doraemon dan Nobita kemudian kembali ke rumah dan akan datang lagi besok siang. Mereka mulai menghayal tentang negeri bawah tanah yang akan mereka bangun. Nobita berencana untuk mengajak Shizuka. Dan hari berikutnya, tanpa memberitahu Giant dan Suneo, Nobita mengajak Shizuka dan Degisugi. Sayangnya, Nobita berbicara terlalu keras, sehingga Giant dan Suneo yang sedang lewat di situ mengetahui rencana Nobita tersebut. Dengan terpaksa, Nobita pun mengajak Giant dan Suneo untuk ikut pergi ke negeri bawah tanah Nobita. Sesampainya mereka di sana, mereka semua terkejut dan takjub melihatnya. Sungguh luar biasa dan sangat luas sekali ya, kata Suneo. Tapi Degisugi bilang ada yang kurang dari tempat tersebut, karena tempat itu terlalu kosong dan tidak ada satupun bangunan di dalamnya. Doraemon yang sudah menduga hal tersebut sebelumnya, sudah mempersiapkan sebuah alat yaitu rumah origami. Kertas lipat ajaib yang akan mengembang dan membentuk sebuah bangunan seperti rumah
dan bangunan besar lainnya lengkap dengan isi di dalamnya. Doraemon pun mengeluarkan lebih banyak lagi rumah origami untuk dibagikan kepada semua teman-temannya. Dengan bersemangat, mereka mulai membangun bangunan sesuai dengan keinginan mereka masing-masing. Degisuke yang pandai berusaha mengingatkan teman-temannya yang lain agar merancang tata kota terlebih dahulu sebelum mereka memulai pembangunan. Sayangnya, teman-temannya tidak menghiraukan kata-kata dari Degisuke. Mereka terlihat sibuk dengan kegiatan mereka masing-masing. Terlihat Nobita yang tengah bersemangat untuk membangun kota, Shizuka yang asik bermain biola, dan juga Doraemon yang bersemangat membangun rumah impiannya. Tapi Giant yang nakal menyerobot lahan milik Doraemon. Giant menyuruh Doraemon untuk memindahkan rumahnya dari tempat itu karena dia akan membangun sebuah gedung pertunjukan. Tiba-tiba saja rumah Doraemon dan gedung pertunjukan milik Giant tertimpa oleh sebuah bangunan besar yang ternyata adalah sebuah museum pribadi milik Suneo. Mereka bertiga mulai berebut dan bertengkar. Doraemon yang merasa kesal mengambil sebuah botol ajaib dari dalam kantongnya. Botol itu dapat mengeluarkan angin tornado dan menghancurkan seluruh kota. Akibatnya mereka harus memulainya dari awal lagi. Namun kali ini mereka membangun kota dengan bantuan Degisuke dengan perencanaan tata kota yang matang. Satu persatu mereka mulai memilih tempat tinggal mereka masing-masing. Nobita pergi ke rumah yang sudah dia incar. Rumah itu paling luas dan megah, dan bahkan memiliki tempat tidur yang empuk. Tapi lagi-lagi, Giant memulai kerusuhan. Rumah Nobita direbut juga olehnya. Nobita kemudian menceritakannya kepada Doraemon. Dengan kesal, Doraemon kemudian mengeluarkan sebuah alat untuk melawan Giant. Alat itu adalah satu set departemen keamanan yang dilengkapi dengan sejumlah polisi mini dan Nobita sebagai komandannya. Para polisi mini itu pun memulai tugasnya. Mereka menangkap Giant yang saat itu tengah merebut komik milik Suneo. Nobita bergegas ke sana, menyuruh polisi robot menangkap Giant dan menghukumnya 10 menit penjara. Setelah Giant tertangkap, Nobita mendeklarasikan dirinya sebagai komandan polisi sekaligus pemimpin negara di kota tersebut. Dengan sedikit terpaksa, teman-temannya pun menyetujuinya. Nobita mulai memberikan teman-temannya perintah yang tidak masuk akal. Pertama, Nobita memanggil Suneo dan mengangkatnya sebagai menteri permainan. Suneo diperintahkan untuk membuat lebih banyak mainan dan mengancam akan menangkap Suneo jika dia menolak. Selanjutnya, Nobita memanggil Doraemon dan menunjuknya sebagai Menteri Pertanian dan Kehutanan, dan menyuruhnya untuk menanam padi bersama semua orang di sawah. Nobita juga menyuruh Doraemon untuk membuatkan sebuah patung besar dirinya untuk menunjukkan kepada semua orang bahwa dialah yang berkuasa di situ. Nobita mengancam akan menangkap Doraemon kalau dia sampai mengeluh dan tidak menuruti permintaannya. Nobita yang mengalami kesulitan dalam membangun tata kota di negeri impiannya, kemudian memanggil Degisuke dan mengangkatnya sebagai Menteri Pendidikan. Kerjakan PR-mu dan tunjukkan jawabannya padaku, begitu kata Nobita. Tentu saja Degisuke menolaknya, tapi Nobita berteriak, "Kalau kau berani menolaknya, maka aku akan menangkapmu." Dan dengan terpaksa, Degisuke pun menyetujuinya. Karena kelakuan Nobita yang semena-mena dan kerjaannya hanya bersantai-santai saja, Doraemon dan teman-temannya menjadi marah dengan kesewenang-wenangan Nobita. Mereka memutuskan untuk memulai pemberontakan dengan menyerang dan mengalahkan Nobita serta pasukan polisi mininya satu demi satu. Nobita melarikan diri dan bersembunyi di balik patung monumennya. Agar lebih aman, Nobita menggali lubang dan mencoba bersembunyi di bawah tanah. Ketika menggali tanah tanpa sengaja, dia menemukan kertas ulangan nolnya. Patung itu jatuh dan menimpa seluruh kota karena kehilangan keseimbangan.
Akhirnya kota itu pun hancur oleh ulah Nobita sendiri. Padahal kan awalnya Nobita hanya ingin menyembunyikan kertas ulangan nolnya dari ibu ya. Tapi gara-gara ulahnya sendiri, kini dia kehilangan jabatannya sebagai pemimpin negeri bawah tanah dan kena marah ibu juga. Dan film pun berakhir. Jadi kalian tidak boleh meniru sifat Nobita yang jelek kali ini ya. Jika suatu hari kalian menjadi seorang pemimpin, kalian tidak boleh sombong dan berlaku sewenang-wenang ya. Sekian review film dari Mimin, semoga kalian semua suka. Jangan lupa untuk subscribe dan like supaya Mimin lebih semangat lagi untuk review film berikutnya. Dan jangan lupa juga buat hidupin tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan review film dari Mimin selanjutnya. Terima kasih sudah menonton review film kali ini sampai akhir. Sampai jumpa!